Oke, selamat malam. Saya Erendana Jonathan dari Fakultas Business School, jurusan akuntansi, angkatan 2019. Saya berterima kasih sekali telah diberikan kesempatan untuk berpresentasi di mata kuliah Pemeriksa Akuntan 2 yang eh, di, dipandu oleh Bapak Antonius. Nah, sekarang ini saya akan mempresentasikan mengenai audit persediaan di PT Lancar Jaya. Berikut next page. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PT Jalan Sukses ini terdapat di kantor pusat dan gudang ada di pihak tiga. Nah, beberapa prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor di Canaya dan tim sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat bahwa total dari persediaan adalah 10.000 item dan auditor yang telah menentukan 5% dari total kuantitas yang akan diobservasi, meliputi nilai-nilai yang materinya utamanya auditor yang melakukan sebuah observasi perhitungan fisik pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2019. Nah, hal ini dapat kita perhatikan bahwa sebagai auditor sepanjang proses tersebut, kita harus bisa memperhitungkan sebuah fisik persediaan. Auditor juga bisa juga mendapatkan sebuah lembaran perhitungan fisik dengan berisi daftar dari persediaan klien. Nah, dan di sini kita bisa meyakinkan bahwa auditor ini memang diberikan meyakinkan sekali untuk data-data tersebut itu akan diberikan kepada klien. Nah, seperti di sini, PPT yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai menggunakan sebuah rasio keuangan sebagai prosedur analitis untuk menghitung sebuah putaran persediaan dan membandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, putaran persediaan tahun 2019 ini dibandingkan 2018 ini masing-masing 12 kali dan 11 kali untuk auditor di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, masing-masing ini setiap tahunnya yang dari 2018 hingga 2021 itu adalah 2 kali dan 5 kali. Nah, next. Nah, maka itu yang tadi saya menjelaskan bahwa sebuah data yang harus dikasih untuk meyakinkan klien itu melakukan data yang valid. Nah, di sini prosedur audit tahun 2019 termasuk jumlah sampel 5%. Di sini kita bisa lihat nih, untuk prosedur yang dapat dilakukan sebuah auditor pada tahun 2019 ini dapat dianggap belum memadai dikarenakan ada auditor yang belum melakukan sebuah cara audit dengan maksimal. Nah, adapun juga sebuah kendala yang dimana jumlah sampel yang diambil itu tidak sesuai. Dan apabila auditor melakukan sebuah audit dengan jumlah yang sampel kecil, maka belum bisa dikatakan bahwa audit tersebut dapat menjalankannya dengan baik. Pada poin A, kita bisa lihat poin A ini dilihat bahwa sebuah auditor langsung yakin dengan data atau dokumen yang disediakan dan diberikan oleh klien tanpa melakukan sebuah pemeriksaan ulang. Jadi seperti revisi ulang atau yang sudah atau dibilang masih belum valid datanya. Maka itu poin A ini di bagian A ini auditor masih eh, belum benar-benar memvalidasikan sebuah data tersebut. Nah, apakah sama hasilnya dengan yang nyata yang sudah lebih dulu diobservasi, atau apakah ada kecurangan atau tanda-tanda kecurangan yang terjadi di sebuah gudang? Next. Nah, bukti-bukti audit yang terkait dengan kasus. Di bagian A, kita bisa lihat pengujian fisik. Dalam sebuah kasus ini kita bisa lihat bahwa sampel yang digunakan oleh
seorang audit, dia mengambil sebuah 5% dari sampel persediaan dan total keseluruhan yang kuantitinya ada. Nah, sebuah observasi sangat penting sekali untuk sebuah audit. Kita harus berobservasi dengan data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat pada pada tanggal 29 dan 30 Desember, mereka melakukan sebuah observasi. Dan di bagian B, nah, dokumentasi seperti yang dilihat di sini di PPT, sebuah PT bernama PT Jalan Sukses yang berada di PT Warehouse melakukan sebuah observasi adanya 25 barang yang tidak terkonfirmasi atau tidak di-apply dengan di PT tersebut. Maka itu memiliki sebuah kerugian yang sangat signifikan. Next. Di bagian C, dalam sebuah kasus ini kita juga bisa melihat bahwa sampel pada tahun 2018 hingga 2021 yang dimana 4 tahun tersebut kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun apakah setara dengan tahun sebelumnya atau tahun sebaliknya. Di bagian D, wawancara. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ketika data tersebut sudah valid, maka sampel sebagai auditor melakukan sebuah sesi tanya jawab dengan catatan untuk menjamin sebuah data akhir tahun ini dengan data yang akan digunakan di jangka panjang. Next, kita bisa lihat di sini ada pendapatan mengenai persediaan pada pihak yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat auditor memeriksa ulang kembali dokumen. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa dokumen tersebut itu bersih, tidak ada suatu kesalahan, atau tidak ada suatu revisi, ataupun tidak ada yang kelewat dengan apa yang sudah disediakan di dalam data tersebut. Poin yang kedua, auditor melakukan kegiatan observasi. Seperti yang saya sudah bilang, bahwa auditor melakukan kegiatan observasi itu untuk meyakinkan dan untuk memastikan bahwa data tersebut tidak terlewati dan untuk menghandle PT tersebut keluar dari yang namanya kerugian. Karena perusahaan tidak ingin rugi besar jika kalau misalnya ada auditor yang benar-benar menganalisa sebuah data itu dengan yang seksama dan teliti. Yang poin yang terakhir adalah auditor sebuah konfirmasi pihak ketiga, kuantitas, kondisi, dan persediaan. Jadi auditor dengan pihak ketiga ini harus memiliki chemistry. Agar apa? Agar ketika auditor menganalisa sebuah data dan dari pihak tersebut tidak sesuai dengan kuantitasnya, maka akan terjadi sebuah kesalahan yang dimana repot sekali untuk bisa direvisi kembali, karena memang data itu nggak cuma satu, melainkan beribu-ribuan data yang harus dianalisa oleh auditor tersebut. Maka itu perlu sekali ada namanya saling berkomunikasi agar sesuai dengan kuantitas dan data tersebut, biar barang atau segala kuantitas tersebut bisa divalidasikan oleh perusahaan tersebut. Kita next. Di sini prosedur audit 2020. Standar audit yang dapat digunakan untuk di tahun ini adalah kelangsungan usaha yang menggunakan standar ACE 570. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sekarang prosedur tersebut sudah berubah dari tahun ke tahun. Maka itu perlu sekali untuk kita keep on update. Makanya ya
Begitu. Next, respon auditor mengenai resiko berdasarkan SA 330. Nah, di sini kita bisa lihat pengumpulan suatu data yang dimana kayak auditor ini berani menanggung sebuah resiko dengan catatan bahwa ada peraturan-peraturan SA 330 tersebut. Nah, tahapan-tahapan audit yang harus kita perhatikan. Tahapan persediaan. Nah, yang dimana kita bisa lihat bahwa tahapan ini perlu untuk disediakan sebuah platform teknologi yang akan digunakan sebagai tempat meeting sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh auditor. Dan klien juga perlu menyiapkan sebuah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk PowerPoint atau dokumen, docs. Sehingga pada pertemuan tersebut dapat berlangsung dan menunjukkan sebuah dokumen dan barang bukti untuk berdiskusi antar orang. Dan tahap ini perlu juga harus diperhatikan bahwa untuk meneliti nggak cuma satu, melainkan harus seksama. Dan tahapan pelaksanaan merupakan tahap yang dimana dapat dilakukan dengan cara mengulas sebuah dokumen yang dapat digunakan pada cara seperti share screen pada pertemuan berlangsung. Dan juga menyiapkan sebuah dokumen-dokumen fisik untuk mengantisipasi jika dokumen tersebut hilang atau dibutuhkan atau dan semacamnya. Nah, kunjungan atau tour perusahaan dalam tahap pelaksanaan dalam masa pandemi ini kemungkinan adanya pembatasan keluar masuknya orang dari luar. Maka itu tour perusahaan itu dapat dilakukan dengan virtual dan menunjukkan di bagian setiap bagian perusahaan tersebut. Kita next untuk di bagian wawancara karyawan. Nah, wawancara karyawan pada masa pandemik ini memang sudah dipermudahkan lewat virtual seperti aplikasi Zoom dan lain-lain. Nah, wawancara tetap bisa berlanjut dengan via online dengan menggunakan sebuah fasilitas platform teknologi yang seperti tadi saya bilang. Nah, ada kemungkinan auditor akan memberikan sebuah tatap muka dengan antar klien dan dapat memenuhi persyaratan apabila ada beberapa bukti yang masih berkurang. Kita next. Audit siklus persediaan pergudangan tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ketika COVID-19 ini audit tersebut mengalami sebuah masa-masa yang dimana kayak COVID tersebut menurun. Jawabannya simpel. Di tahun kedua sebuah auditor melakukan sebuah pada tahun yang kedua auditor melakukan sebuah hal yang dimana pada masa COVID-19 pertama kali muncul di setiap bagian negara. Nah, namun tugas si auditor tidak sampai di situ saja. Yang harus dilakukan ada berupa beberapa prosedur yang harus sudah dilakukan sebelumnya. Seperti auditor harus mulai mempertimbangkan dengan penelusuran langsung untuk mendapatkan sebuah bukti validasi yang membantu dalam proses audit. Dan pada tahun yang kedua, untuk memastikan bahwa dokumen itu benar-benar ada,
harus melakukan sebuah observasi, dan auditor juga harus tetap meminta sebuah dokumen tersebut dari pihak ketiga untuk keberlangsungan sebuah audit. Pada tahun kedua juga bisa dikatakan bahwa auditor juga bisa melaksanakan tugasnya dengan catatan prosedur audit seperti sebelumnya. Nah, dikarenakan pada tahun kedua pandemi sudah banyak dilakukan kelonggaran, hanya saja pihak dari klien tersebut tetap harus menjaga sebuah prosedur kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini berikut yang harus kita perhatikan bahwa menganalisa data dokumen, dan dokumen yang harus dibutuhkan adalah laporan stok opnam, faktur pembelian atau seperti surat jalan, atau terus yang ketiga yang juga surat jalan yang harus diberikan oleh pemasok, jurnal transaksi pembelian barang, dan buku pembantu pembelian barang atau namanya buku pembukuan. Audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, beberapa prosedur audit yang harus kita perhatikan di dalam PT Jalan Sukses tersebut. Yang pertama, seperti biasa, menganalisa sebuah dokumen, yang dimana dokumen tersebut harus terisi dengan 4 poin penting yang ini. Laporan stok opnam, faktur pembelian, surat jalan yang diberikan oleh pemasok, surat transaksi dan pembelian barang, dan buku besar pembantu pembelian barang atau pembukuan. Nah, jenis pengumpulan data observasi setelah menganalisa sebuah dokumen, melakukan wawancara yang seperti tadi sudah dijelaskan, dan melakukan analisa. Di sini kita bisa lihat, di bagian melakukan sebuah analisa memiliki 2 poin penting, yang dimana laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi. Dan yang kedua, jurnal pembelian barang, yang dimana setiap kita membelikan barang, kita harus mendata. Agar apa? Ketika kita ingin membeli barang dan kita tidak mendata, itu akan menjadi kerugian besar untuk perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari Aaron Daniel. Jika ada salah perkataan atau lain-lain, saya minta maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.